Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel Bapak Ibu. Selamat bergabung pada Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini. Jika bermanfaat silahkan Bapak Ibu di subscribe, like, komen, dan di share. Baik Bapak Ibu, izin kali ini saya membawa informasi terbaru Bapak Ibu. Informasi ini tentu dari berbagai sumber Bapak Ibu. Info terbaru, tenaga honorer bisa diangkat jadi PNS secara langsung. Nah, penjelasan lengkap RUU ASN yang lagi dibahas serius ya di DPR, Bapak Ibu. Jadi ini pembahasannya sedang berlangsung, Bapak Ibu ya, dan saya posting ini tanggal 19 hari ini, Bapak Ibu, 19 Desember 2022. Baik, kita baca informasi dan beritanya, Bapak Ibu. Honorer bisa diangkat jadi PNS secara langsung. Dan ini penjelasan lengkap RUU ASN yang lagi dibahas serius ya di DPR. Bapak Ibu, informasi ini terbaru Senin 19 Desember 2022 Bapak Ibu. Baik, kita baca beritanya Bapak Ibu. Harapan para tenaga honorer yang sudah bekerja sekian lama atau dalam jangka waktu tahunan untuk diangkat jadi PNS tanpa tes sepertinya terbuka lebar. Pasalnya Bapak Ibu, RUU ASN yang sekarang sedang digodok dibahas mengarah ke situ ya Bapak Ibu. Informasi ini tentu tentang perubahan atas Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ditulis bahwa ada peluang para tenaga honorer diangkat jadi PNS. Kita lanjut membacakan beritanya Bapak Ibu. Dalam pasal tambahan dalam RUU itu khususnya pasal 131A berbunyi bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak ya yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, kita berdoa mudah-mudahan info ini valid dan bisa diperjuangkan oleh wakil rakyat ya yang ada di Senayan di sana Bapak Ibu. Jadi sekali lagi di pasal 131A bahwa intinya adalah wajib diangkat menjadi PNS. Nah, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian tidak hanya itu, di dalam RUU tersebut juga jelas ya ditulis terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN Bapak Ibu. Kita lanjut, pengangkatan tenaga honorer Bapak Ibu, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Kita coba hitung Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tadi di 14 seperti 2019 harusnya sudah tuntas ya Bapak Ibu ya. Oke, coba kita lanjutkan dulu membacakan beritanya. Sehingga dengan penegasan kalimat di dalam RUU ini, maka para tenaga honorer punya peluang besar direkrut jadi PNS. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Begitu bunyi pasal 135A ayat 2, Bapak Ibu. Nah, ada banyak perubahan yang dilakukan pemerintah dan DPR dalam RUU tersebut. Ya, harapannya para honorer yang sudah lama bekerja tanpa kejelasan status mulai tahun 2023 mendatang bisa terjawab dengan hadirnya perubahan Undang-Undang ASN yang terbaru. Jadi di video saya sebelumnya pernah saya bahas Bapak Ibu bahwa penghapusan tenaga honorer di tanggal 28 November 2023 itu memang itu sudah secara resmi dan legalitas formalnya kan sudah keluar ya peraturannya. Jadi tenaga honorer yang yang sekarang sedang bekerja itu yang belum diangkat baik itu tenaga kontrak ya P3K maupun ASN atau PNS, maka bukan tidak mungkin
apabila tidak segera diangkat, maka akan terkena dampak ya dari peraturan itu. Itu akan terjadi penghapusan tenaga honorer itu tanggal 28 terakhir 28 November tahun 2023. Jadi ada waktu 1 tahun ini mungkin pemerintah sedang berupaya bagaimana caranya agar tenaga-tenaga honorer ini bisa menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K. Demikian barangkali informasi yang dapat kami bagikan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berpihak kepada tenaga honorer ini ya, dan nasibnya mulus begitu ya. Jadi tidak lagi tes ya, tidak lagi bersaing dengan sesama teman untuk memperebutkan status ya, baik PNS maupun tenaga honorer. Mudah-mudahan pemerintah berpihak kepada kita tenaga honorer ya, dan semoga nasibnya terus baik begitu Bapak Ibu. Nasibnya beruntung ya, mudah-mudahan. Kita berdoa bersama-sama. Itu saja informasi yang dapat kami bagikan. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.